Bab 1166. Nona muda Slanka. Hanya orang kita sendiri, termasuk kru yang boleh ada di pesawat. Ini adalah perintah Baodong. Dia sangat berhati-hati dan tidak berani sembarangan. Setelah bertahun-tahun berkembang di luar negeri, lawan dan musuh keluarga Bao juga ada di Sunrise, dan kini mereka harus kembali ke Sunrise. Di satu sisi, itu untuk pilihan masa depan. Di sisi lain, keluarga Bao sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri di Sunrise. Berdiri teguh dan bahkan menantang beberapa keluarga kaya. Dia dapat menggunakan identitas asli dan kontak keluarga Bao untuk menjarah sumber daya dalam negeri sebanyak yang dia mau. Di sisi luar negeri, keluarga Bao telah membangun pijakan yang kokoh di kasino. Dengan bantuan sumber daya dalam negeri, bukan tidak mungkin untuk mencapai level yang lebih tinggi. Patriark pemberangkatan pertama, 106 orang, semuanya adalah pasukan cadangan gerbang hijau. Mereka telah naik ke pesawat dan siap untuk pergi. Para bawahan melaporkan situasinya secara real time. Oke, perhatikan semuanya. Baodong berulang kali memperingatkan, menyuruhnya berhati-hati. Dia selalu merasakan firasat buruk, tetapi dia tidak tahu apa itu. Berdiri di teras pendaratan bandara, Baodong tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat pesawat perlahan mulai berjalan. Ini tidak benar, rasanya ada yang salah. Ini sangat salah. Tiba-tiba dia mengubah wajahnya dan melihat pesawat itu perlahan mengangkat kepalanya dan hendak lepas landas. Dia hanya merasa jantungnya berdegup kencang dan berdebar sangat keras. Dia mengulurkan tangannya tiba-tiba dan memegang jendela dari lantai ke langit-langit dengan darahnya mengalir deras. Pesawat itu mengangkat kepalanya dan terangkat ke udara, tetapi sebelum benar-benar terpisah dari tanah, tiba-tiba pesawat itu bergetar dahsyat berbelok di sudut dan membanting kepala pesawat ke tanah. Seperti gempa bumi, itu menyebabkan ledakan dahsyat dan apinya membumbung ke langit, menstimulasi bola mata Baodong, membuatnya ingin membelah matanya. Benar saja, sesuatu telah terjadi. Tolong cepat, dia mengertakkan gigi dan segera memerintahkan. Di pesawat ini, mereka semua adalah generasi muda gerbang hijau, dan bahkan ada beberapa orang yang berasal langsung dari keluarga Bao-nya. Dia awalnya berencana untuk menyuruh mereka kembali ke negara itu untuk mendapat sedikit pengalaman, tetapi apa yang dia pikirkan? Cahaya api besar memantulkan wajah Baodong merah melalui jendela Prancis. Wajahnya menjadi sangat mengerikan, dan dia tidak bisa mendengar suara jeritan bahkan tidak bisa mendengar teriakan para penyelamat. Dihalangi oleh jendela Prancis, adegan yang sunyi dan menyeramkan itu membuat ekspresi pembunuh di wajah Baodong lebih intens. Tidak membiarkan aku kembali ke Sunrise. Baodong meremas tinjunya, persendiannya berderit. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Siapa itu? Itu benar-benar kejam. Pada waktu itu, di utara, di hotel kelas atas, semua suite presidensial di lantai paling atas dipesan oleh satu orang. Sebagai putri kecil dari keluarga Slanka, Amel memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kualitas hidupnya. Bahkan jika itu untuk perjalanan bisnis, dia tidak akan pernah mengizinkan ada orang yang mempengaruhi suasana hatinya. Saat ini Amel, yang sedang duduk di atas sofa, meletakkan kakinya yang panjang di bawah rok pendeknya ke atas dan ke bawah, memperlihatkan garis-garis indah. Dia cantik dengan rambut pirang, mata biru, dan bibir merah berapi-api. Dia cantik langka dengan wajah barat. Dia memiliki tubuh yang ideal dan sebanding dengan supermodel. Hanya duduk di sana bisa dianggap sebagai pemandangan yang indah.
Dia duduk di sofa, mengguncang gelas anggur merah di tangannya, dan bulu matanya yang panjang bergerak sedikit, dan ada senyuman tak terduga di mulutnya. Apakah pesawat itu jatuh? Dia berkata dengan ringan. Patriark Bao, dia benar-benar idiot. Masih begitu angkuh ketika lawannya adalah semua orang mulai dari kalangan bawah. Amel memandang orang-orang di depannya dengan rasa ingin tahu. Kamu mengatakan bahwa orang yang melakukannya adalah musuh keluarga Bao di luar negeri dan musuh di Sunrise. Bab 1167. Pertemuan informal. Tidak ada yang berani menjawab. Zamrud di depannya begitu indah, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena identitasnya. Sebagai anggota penting keluarga Slanka, statusnya sangat tinggi, dan rasa hormat serta kekaguman dari bawahannya bahkan lebih tak terbayangkan. Amelie seperti bertanya dan menjawab dirinya sendiri, meletakkan gelas anggurnya. Saya kira itu pasti musuh dari dalam negeri. Dia menoleh dan memandang sekretaris pribadinya. Dari pihak Syam, apakah ada yang menghubungi saya? Saya telah memohon untuk perdamaian. Bagaimana reaksi mereka? Nona Amel, kata pihak Syam, Anda bisa bicara. Kata sekretaris itu. Hanya kalimat ini. Amel terkejut. Hanya ada 3 kata ini. Anda bisa membicarakannya. Syam benar-benar memiliki kepercayaan diri yang cukup. Sepertinya pesawat keluarga Bao mengalami kecelakaan dan mengalami kerugian besar. Dia tidak bisa menyingkirkan keluarga Syam, tapi dia masih penasaran bagaimana orang-orang Syam bisa sampai di luar negeri dengan begitu cepat. Menurut sepengetahuannya, keluarga Syam bahkan belum keluar dari negara itu. Sepertinya aku masih meremehkan mereka. Amel berdiri, sosoknya yang tinggi membuat mata orang-orang tampak membeku. Dia melihat keluar jendela dari lantai ke langit-langit. Mari kita bicarakan, kalau begitu. Saya ingin membuat janji dengan mereka, haruskah saya mengatur pertemuan secara resmi? Sekretaris itu berkata cepat. Amelie tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak perlu terlalu formal untuk bertemu. Senyuman licik muncul di sudut mulutnya, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan sekretaris itu segera mengerti. Pada waktu bersamaan, berita kecelakaan pesawat Bao telah disampaikan. Juan Ander telah lama diyakinkan oleh Grey Z, tetapi pada saat ini, dia masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Grey Z berkata, keluarga Bao tidak bisa kembali, dan itu sebenarnya terjadi. Tapi dia yakin Grey Z bergerak. Bahkan Grey Z sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Keluarga Bao untuk sementara membatalkan rencana mereka untuk kembali ke Sunrise dan sekarang sedang menangani kecelakaan itu. Juan Ander baru saja menerima berita dari butler Zuko dan segera memberitahu Grey Z. Saya mendengar bahwa keluarga Bao memiliki 2 garis keturunan langsung, dan mereka meninggal secara tragis di dalam pesawat itu. Ini baru permulaan. Grey Z bergumam lirih. Keluarga Bao untuk sementara tidak terkendali, dan mereka sekarang, saya khawatir tidak ada rencana untuk datang kepada kita mencari masalah. Ya, Juan Ander mengangguk. Grey Z berkata begitu, dan dia mengerti. Lingkaran bawah tanah dalam negeri, selama ini kita hampir membersihkannya dan membentuk tatanan baru, apalagi yang perlu dilakukan. Kamu bisa mengurusnya. Grey Z melambai dan tersenyum. Saya ingin pensiun sekarang. Aku tidak peduli tentang segalanya. Aku ingin tetap bersama Dara setiap hari. Juan Ander tersenyum, pikiran Grey Z, dia sangat mengaguminya.
Jelas dia bisa mendapatkan banyak dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengendalikan sebagian besar sumber daya dunia, tetapi Grey Z tidak tertarik. Dia hanya menginginkan darah Syam dan ingin bersama darah Syam. Oke, saya baru saja memutuskan untuk berurusan dengan hal-hal yang sepele. Jika saya perlu bertanya, saya akan bertanya lagi. Juan Ander tidak ingin menyia-nyiakan waktu Grey Z. Dia membutuhkan Grey Z, membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah, dan jika dia sendiri bisa menyelesaikannya, tidak perlu merepotkan Grey Z. Juan Ander pergi dan Grey Z duduk di kantor sendirian, merasa sedikit bosan. Darah Syam sibuk jadi tidak punya waktu untuk menggodanya. Baru-baru ini, Dara membuat janji dengan Rania Lon untuk pergi berbelanja dari waktu ke waktu, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi bersamanya. Ruang, saling memberi ruang. Grey Z selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa Dara Syam sebenarnya bukanlah milik pribadinya, dan dia harus memiliki lingkaran kehidupannya sendiri. Meskipun darah Syam benar-benar hidup dalam lingkaran manapun, tidak peduli seberapa besar atau kecil dia, Grey Z akan selalu menjadi intinya. Bab 1168. Aku menginginkanmu. Grey Z bangkit dan hendak turun untuk merokok. Mumpung darah Syam benar-benar pergi. Dia masuk ke lift, hanya turun beberapa lantai, dan lift berhenti. Pintu terbuka, dan seorang wanita cantik masuk. Mata Grey Z tidak berfluktuasi sama sekali, dia hanya mengangguk sedikit ketika melihat orang lain menatapnya, yang dianggap sebagai salam. Di dalam lift hanya ada 2 orang. Ketika Grey Z yang baru saja menutup pintu dan lift berjalan beberapa lantai, tiba-tiba lift itu bergetar dengan tiba-tiba. Bang! Grey Z masih tanpa ekspresi, mengulurkan tangan untuk menopang dinding elevator, dan wajah wanita itu tiba-tiba menjadi pucat. Ah, serunya, merasa liftnya jatuh dengan cepat. Tolong! Dia berteriak. Dan ketika dia memiringkan tubuhnya, dia jatuh ke Grey Z, dan Grey Z memeluknya. Boom! Lift macet, dan lampu di dalam padam tiba-tiba, hanya menyisakan lampu peringatan, yang menyala dan berkedip, yang bahkan lebih menakutkan. Ya, maafkan aku. Dalam kegelapan, sebuah suara datang. Aku tidak menabrakmu dengan sengaja. Tidak masalah. Grey Z berkata dengan tenang. Dia membantu wanita itu untuk berdiri, tetapi wanita itu menjerit dan berkata kesakitan. Kakiku terpelintir. Kemudian, dia perlahan-lahan menopang sandaran tangan, duduk, dan menggosok pergelangan kakinya sendiri dengan ekspresi ketakutan dan sakit. Sepertinya tidak ada masalah dengan lift ini. Grey Z meliriknya, bahkan dalam kegelapan, dia bisa melihat dengan jelas seperti apa wanita ini. Cantik, itu hanya bisa dijelaskan dengan kata ini. Seluruh tubuhnya memancarkan gaya barat yang menawan, rambut pirang dan mata biru. Meskipun dia berada di luar negeri, ini bisa dikatakan sebagai nilai yang sangat tinggi. Belum lagi, barusan wanita itu bergegas mendekat dan pinggang yang digenggam dengan cengkeraman penuh bisa membuat hampir semua pria tergila-gila. Grey Z bukanlah orang yang hanya melihat penampilan, namun bagaimanapun dia tetap terkesima dengan wanita di depannya. Anda tampaknya bukan pegawai gedung ini, kata Grey Z sambil menatap perempuan itu. Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Dapatkah Anda mengingat semua orang yang Anda temui? Wanita itu bertanya balik. Aku bisa mengingat semua yang ingin kuingat. Grey Z menjawab, namaku Amel. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia duduk di lantai lift. Seolah-olah dia tidak peduli dengan citranya, menggosok pergelangan kakinya sambil menatap Grey Z.
Di lift yang redup, dia hanya bisa samar-samar melihat siluet tegas di wajah pria itu. Bisakah kamu mengingatku? Grey Z tertawa, tidak berbicara, berjongkok meletakkan tangannya di pergelangan kaki wanita itu, dan sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Kamu sengaja merancang untuk bertemu denganku. Jika aku berkata bahwa aku tidak dapat mengingatmu, maka kamu akan kecewa. Amelie berhenti di dalam hatinya, tampak sedikit terkejut. Oke, berdiri, kakimu baik-baik saja. Selain itu, kamu tidak takut kelihatan saat duduk dengan rok pendek. Setelah selesai berbicara, Grey Z berdiri, tetapi Amel hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata Grey Z. Apa yang bisa kamu lihat dalam kegelapan? Namun, Grey Z sangat mudah untuk melihatnya. Dia tidak bermaksud untuk berdiri, dia masih mengangkat kepalanya, melihat wajah Grey Z dalam cahaya redup. Apakah Anda suka pertemuan informal ini? Amel sangat jelas bahwa Dara Syam dapat melakukan pencapaian hari ini, bukan karena Dara Syam, bukan karena orang lain, tetapi karena Grey Z. Bahkan keluarga Bao akan diusir dari pasar dalam negeri karena kekuatan Grey Z. Dia juga menginginkan orang seperti itu. Aku tidak menyukainya. Aku tidak ingin sendirian dengan wanita lain. Grey Z berkata sambil menekan tombol bantuan. Istriku akan cemburu. Biarkan dia tidak menginginkanmu. Amel tertawa. Jika dia tidak menginginkanmu, maka aku menginginkanmu. Bagaimana?